Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Silvina Maulida dengan NPM 2021020175, kelas F Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta dengan judul Pembaruan Hukum Islam dan Tujuannya. Materi yang pertama adalah pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih atau bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahkikan. Dengan usaha pentahkikan ini akan terlihat keasliannya dan kemurnian ajaran Islam. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam, sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penetapan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum permasalahan masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya seperti bayi tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Tujuan pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum Islam, hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukumnya yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebaikan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya saya dalam memaparkan materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.